Hai guys, ini untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Jadi kalian bisa lihat untuk kartu-kartu kalian. Tapi aku akan mulai untuk zodiak Cancer, oke? Kita akan lihat untuk zodiak Cancer terkait dengan fondasi kalian dan apa sih yang akan mereka katakan terhadap kamu dan hasilnya untuk zodiak Cancer di weekend ini. Hammer dengan Phoenix, oke? Kita ambilnya yang seriusan aja ya. Untuk zodiak Cancer, energy is coming towards you. Oke, Cancer, di sini ada Cupid arrow dengan seduction. Cancer, kita akan lihat apa sih yang ingin mereka katakan terhadap kamu, Cancer. Apa yang ingin mereka katakan terhadap kamu untuk zodiak Cancer? Apa yang ingin mereka katakan terhadap kamu, Cancer? Apa yang ingin mereka katakan terhadap kamu, Cancer? Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Cancer. Oke. Cancer, energy who's coming towards you dan hasilnya di outcome-nya adalah Cancer. Jadi kalau aku lihat ini adalah terkait dengan cinta segitiga karena fondasinya dengan kartu apa yang ingin dia katakan terhadap kamu. Dan ketika shuffle tadi aku melihat ini adalah keterkaitan dengan third party. Jadi mungkin ini bisa dikaitkan dengan kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin sudah punya komitmen di luar sana atau vice versa ya. Karena nih kalau aku lihat ini adalah keterkaitan, karena yang aku lihat adalah mungkin antara antara kamu berhubungan dengan seseorang yang udah punya komitmen atau vice versa gitu ya. Soalnya kalau dilihat dengan fondasi di sini adalah Cupid arrow dengan seduction. Di sini Cupid arrow adalah have faith, love is coming, surprise invitation, meeting dan hesitation. Dan kalau di sini dilihat dengan seduction, attraction, flirting, dating dengan third party interference. Jadi ada kemungkinan pihak ketiga hadir dalam kehidupan kamu, atau mungkin ada seseorang yang sudah punya komitmen tapi dia ngegoda kamu gitulah ya. Kurang lebih pokoknya ini adalah terkait dengan third party atau ada pihak-pihak lain yang menjadi intervensi dalam hubungan kamu atau vice versa. Kamu yang menjadi third party dalam kehidupan orang lain. Oke, kalau memang kamu involved dengan apabila memang kamu kalau kamu memang single dan berhubungan dengan seseorang yang sudah punya komitmen, ada kemungkinan dia berkata I'm not available, karena mungkin sebenarnya gini, kalau memang ada suatu keterkaitan dengan third party, kamu yang single, kamu berhubungan dengan seseorang yang memang dia sudah punya komitmen, ini cuman ibaratnya ada seseorang akan nge-flirt kamu, berkomunikasi sama kamu, ngegoda kamu, tapi sebenarnya dia tidak 100% available terkait dengan suatu hubungan yang stabil, kurang lebih seperti itu. Tapi seseorang di sini tuh emang suka banget sama kamu, karena di sini I'm so attracted to you. Jadi mungkin dia menyadari bahwa seseorang di sini tuh suka banget sama kamu, Cancer, tapi somehow ada sesuatu hal yang mungkin dia tidak available terkait dengan suatu hubungan kamu antara orang tersebut. Karena dalam dua kartu ini sama banget gitu ya, I'm not available, seduction, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya hubungan di luar sana, punya komitmen di luar sana, dengan Cupid arrow, dengan I'm so attracted to you, ada kemungkinan seseorang nih udah main hati, suka banget sama kamu. Oke. Kita lihat dengan hasilnya, Cancer, dengan Knight of Pentacle. Mungkin satu ya, kalau misalnya kamu lagi berpikir kenapa ya tiba-tiba orang tersebut tidak menghubungi aku, kenapa ya tiba-tiba orang tersebut berhenti berkomunikasi sama kamu, mungkin karena dia sedang involved dengan orang yang lain, yang akhirnya walaupun dia suka banget sama kamu, senang banget sama kamu, dan mungkin sudah main hati sama kamu, ada sesuatu hal yang mungkin menghentikan dia untuk membuat suatu effort, atau mungkin kalau kamu meminta untuk orang ini lebih konsisten dalam suatu hubungan, dia tidak bisa memberikan hal tersebut, ada sesuatu hal yang menghentikan dia dalam memberikan suatu effort, waktu, apapun itu. Dan akhirnya mungkin di hasilnya ada dengan the hangman, dengan four of sword, ada sesuatu hal yang dia pikirin, atau mungkin ini adalah kamu, ada sesuatu hal yang kamu lagi sedang berpikir, kenapa tiba-tiba dia berhenti untuk memberikan suatu komunikasi, kenapa dia tiba-tiba berhenti dalam
nelfon gue, berkomunikasi sama gue. Kenapa dengan perhatian yang dia berikan terhadap gue, kenapa tuh slow banget ya? Kenapa kayak nggak ada progress gitu ya? Nah, mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu pikirkan terkait dengan connection ini. Apabila memang kamu berhubungan dengan orang yang sudah punya komitmen, ada sesuatu hal yang kamu harus berusaha untuk mereview terkait dengan hubungan ini. Mungkin ada suatu delay terkait dengan sesuatu hal, mungkin ada sesuatu hal-hal lainnya yang kamu nggak ketahui. Tapi yang pasti mungkin kalau kamu memang berhubungan dengan seseorang yang sudah punya komitmen, kamu expect ada suatu delay dalam suatu komunikasi antara kamu dengan orang tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin seseorang mendelay sesuatu hal karena ada sesuatu hal yang sedang dia pikirkan terkait dengan gimana caranya moving forward dalam hubungan ini. Karena yang aku lihat mungkin salah satu dari kalian tidak available dalam sesuatu hal yang long term. Oke. Kita akan ke zodiak Scorpio. Sebentar guys. Sorry guys, oke. Kita akan lihat ke untuk zodiak Scorpio untuk fondasi kalian. Untuk zodiak Scorpio, untuk fondasi kalian, untuk energi who's coming towards you. Untuk zodiak Scorpio, the Phoenix and Dragonfly. Oke. Mungkin ada kemungkinan Scorpio sedang traveling. Oke, mungkin ada sesuatu hal. Tapi kita akan lihat ya, Scorpio. Apa sih yang harus Scorpio ketahui? Atau apa yang ingin mereka katakan terhadap Scorpio? Untuk Scorpio. Oke. Untuk Scorpio, apa yang ingin mereka katakan terhadap Scorpio? Apa yang Scorpio harus ketahui terkait dengan orang ini? Oke. Untuk zodiak Scorpio. Oke. Untuk zodiak Scorpio. Energi who's coming to untuk zodiak Scorpio untuk di 30 dan 31 Juli. Scorpio. Kartunya sih sebenarnya bagus banget. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan Aquarius, dengan Aries, tapi ini adalah Scorpio. Ini adalah suatu new journey yang sedang kalian hadapi gitu ya, dengan the full card, dengan the star card, dengan ace of pentacle. Ada suatu opportunity yang sangat besar, tawaran yang sangat besar, mungkin terkait dengan uang, terkait dengan suatu new journey. Ini juga bisa dikaitkan pindah lokasi, mungkin ada suatu tawaran pekerjaan tapi pindah lokasi, atau ada suatu journey yang baru yang sedang kalian hadapi. Karena dengan beberapa kartu ini, ada beberapa di kartu ini Scorpio yang menandakan bahwa kamu akan dihadapi dengan suatu fase yang baru, entah terkait dengan suatu tawaran yang kamu inginkan. Jadi ada suatu a new journey yang sedang kamu hadapi atau akan hadapi, pindah lokasi mungkin, traveling mungkin, the full card dengan the Dragonfly, dengan the Phoenix. Ada sesuatu hal yang baru yang akan kalian hadapi, suatu kesempatan atau suatu langkah menuju sesuatu hal yang kalian mau, goals kalian. Oke. Nah, aku nggak tahu ini akan berkaitan dengan orang yang sedang kamu ingin tahu atau enggak, karena dari kartu the full card dengan kartu ini kita lihat ya, fondasinya Dragonfly. Be light-hearted, finding out things come to light, adapt, change and heal. Jadi ada sesuatu hal yang akhirnya kamu ketahui, ada sesuatu hal yang kamu ketahui, ada sesuatu hal di mana ada suatu perubahan, di mana kamu akan beradaptasi dengan suatu perubahan. The Phoenix juga dikaitkan dengan fase baru, rekindle, mungkin kembali lagi dengan seseorang, atau fase yang baru yang sedang kamu jalankan, renew sesuatu hal yang baru juga, atau merenew sesuatu hal, dan transformasi, growth and change mind. Jadi ada dua kartu kata change dalam kartu kamu. Jadi mungkin ada suatu perubahan yang akan terjadi
terjadi sama kamu, suatu journey, entah pekerjaan, kehidupan, apapun itu. Karena ini adalah fase yang baru yang sedang kalian hadapi. Dan ini juga berkaitan dengan kartu Tarot-nya. Dengan The Star card, dengan Ace of Pentacle, kamu bisa juga adalah menerima suatu tawaran yang baru, memulai sesuatu hal, tawaran yang baru, yang sangat bagus, stabil, apapun itu. Oke, mungkin kayak investasi, mungkin sesuatu hal yang kamu inginkan, mungkin pekerjaan yang kamu inginkan. Yang aku lihat dengan ini ada suatu inisiatif yang kamu lakukan untuk membuat suatu perubahan yang sangat besar, sesuatu hal yang kamu inginkan, sesuatu hal yang kamu tuh sesuatu hal yang bikin kamu happy atau excited. Oke. Nah, kita lihat untuk zodiak untuk Capricorn. Capricorn, Scorpio, ini terkait dengan apa yang ingin mereka katakan terhadap kamu. Karena aku lihat kamu sedang mengalami sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang orang tersebut hadapi, ya. Karena dilihat ini kamu lagi ada suatu new journey baru, sesuatu hal yang baru, tapi apa sih yang ingin mereka katakan terhadap kamu? Di sini adalah I remember every details of that day. Di sini I left you before you could leave me. Jadi mungkin antara satu Scorpio, kalau misalnya terkait dengan suatu pekerjaan, ada sesuatu hal mungkin yang kamu ketahui, sesuatu hal yang akhirnya kamu memutuskan sesuatu. Oke. Dan mungkin kamu meninggalkan suatu keadaan kamu meninggalkan suatu keadaan yang kamu mungkin kamu ngerasa nggak diapresiasi, ngerasa kamu nggak punya growth dalam situasi atau keadaan tersebut, yang akhirnya kamu meninggalkan ke opportunity yang lebih baik. Oke. Yang kedua, mungkin ini ada suatu hal yang berbeda antara percintaan, pekerjaan, atau kehidupan. Kamu sedang mengalami sesuatu hal yang bikin kamu happy, mungkin terkait dengan traveling, terkait dengan apapun gitu ya. Tapi mungkin ini adalah kamu meninggalkan seseorang. Tapi seseorang itu masih ingat segala sesuatunya terkait dengan kamu. Karena di sini apa yang mereka ingin katakan ada I remember every details of that day. Jadi mungkin ada suatu rasa penyesalan di antara orang tersebut. Ada suatu rasa penyesalan yang dirasakan orang tersebut. Dia merasa mungkin gue berharap gue bisa membuat suatu keadaan lebih baik gitu ya. Mungkin ada suatu pihak eksternal atau siapapun orang yang sedang berhubungan kamu, dia merasa mungkin gue bisa melakukan sesuatu hal lebih baik lagi, atau mungkin dia mengingat segala sesuatu hal yang kamu katakan pada saat itu. Oke. Dan di sini adalah I left you before you could leave me. Mungkin dia memahami bahwa mungkin bahwa kamu akan dihadapkan dengan suatu a new journey gitu ya. Kalau dilihat mungkin seseorang di sini mungkin kehilangan kesempatan untuk bisa membuat suatu keadaan lebih baik, dan akhirnya mungkin dia meninggalkan kamu sebelum kamu juga ninggalin dia gitu. Mungkin kalau misalnya gini, kalau kamu relokasi terkait dengan suatu pekerjaan, pindah di tempat kerjaan baru karena lokasinya berbeda, mungkin segala macam. Mungkin seseorang mengetahui bahwa ini gue tahu ini akan terjadi. Ya udah, gue sebelum dia pergi, gue tinggalin lo duluan. Atau mungkin gue membuat suatu keputusan sebelum lo membuat keputusan itu emang benar-benar dilakukan. Jadi mungkin aku lihat adalah apa yang ingin mereka katakan terhadap kamu Scorpio. Ada rasa penyesalan yang dia rasakan terhadap kamu. Mungkin dia tidak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan ketika dia mengetahui kalau kamu akan ada suatu new journey yang baru, sesuatu hal yang lebih baik yang mungkin dia gak bisa kasih itu. Oke. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Pisces di 30 dan 31 untuk bulan Juli. Untuk zodiak Pisces, kita akan lihat dengan fondasi kalian untuk Pisces. Oke, Pisces, fondasi Pisces di weekend. Fondasi Pisces di weekend ini adalah fondasi Pisces di weekend ini, kartu pink ini Pisces ini ada terkait dengan apa sih yang akan mereka katakan terhadap kamu, atau apa yang perlu kita ketahui terkait dengan orang tersebut. Tapi ini aku dari tadi ngasih taunya adalah apa yang ingin mereka katakan terhadap Pisces terkait dengan orang yang sedang berhadapan dengan kalian. Untuk zodiak Pisces. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk energi who's coming towards you
untuk zodiak Pisces terkait dengan dua kartu di atas ini. Untuk zodiak Pisces, energy who's coming towards you. Page of Pentacle, ada kemungkinan seseorang kembali mengontak kamu, berkomunikasi sama kamu. Tapi kita akan lihat untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces, sebenarnya ini adalah overall energi kamu adalah Seven of Pentacle dengan Seven of Pentacle dengan Three of Cups. Satu, ada kemungkinan kamu menunggu suatu berita yang bagus kah, menunggu suatu informasi kah, sesuatu hal yang bikin kamu happy kah, atau Seven of Pentacle dengan Three of Cups. Ini juga ibaratnya kalau misal kamu punya bisnis, kamu udah menginvest secara waktu, energi dan segala macam, mungkin kamu menunggu sesuatu hal untuk menjadi menunggu hasilnya, menunggu buahnya, menunggu apa gitu. Pokoknya ya benar-benar mungkin kalau kamu berinvestasi ada sesuatu hal kayak misalnya ini kapan keluar atau segala macam, bonus kah atau apakah keuntungan apapun itu. Tapi kalau terkait dengan percintaan dan segala macam dengan Seven of Pentacle dengan Three of Cups, mungkin ini sama juga dikaitkan dengan seseorang menunggu untuk reconnect atau menunggu untuk reuni atau menunggu reconciliation atau simpelnya menunggu suatu berita bahagia. Oke, kita akan lihat fondasi untuk zodiak Pisces. Di sini adalah Coffee Cup and Must. Coffee Cup and Must. Di sini adalah Coffee Cup ini bisa dikaitkan dengan ada suatu pertemuan, meeting, perbincangan. Mungkin kalau misalnya memang ada suatu perbincangan antara kamu dengan seseorang, ada kemungkinan sebenarnya ada seseorang menginginkan sesuatu hal yang lebih. Biasanya dengan Coffee Cup ini adalah kayak mungkin bertemu dengan seorang teman, lagi sedang ngopi dan segala macam. Dengan Coffee Cup dengan Must, ini bisa dikaitkan dengan mungkin mungkin di inner circle teman-teman kalian, tiba-tiba kalian ngopi, tiba-tiba kalian mungkin hang out, mungkin salah satu dari kalian atau kamu ke dia ke kamu menyukai, punya perasaan yang sangat besar, atau dia tidak men-showing feelingsnya orang tersebut, tapi sebenarnya dia pengen lebih dari sekedar itu, gitulah ya. Karena di sini feeling uplifted and friendship mungkin adalah akan ada suatu pertemuan antara kamu dengan orang tersebut, gitu ya. Ada suatu pertemuan antara kamu dengan orang tersebut, tapi sebenarnya seseorang pengen sesuatu hal yang lebih. Tapi ini juga bisa dikaitkan Coffee Cup dengan Must. Ini juga ibaratnya alih-alih seakan-akan ketemu dalam ruang lingkup pekerjaan, memberikan suatu pekerjaan atau memberikan sesuatu hal yang lain, tapi sebenarnya seseorang di sini punya perasaan yang lebih dari sekedar itu. Nah, kalau dilihat dengan Seven of Pentacle dengan Three of Cups, Coffee Cup and Must, ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang menunggu suatu perbincangan terjadi, tapi somehow orang tersebut tidak mereveal hal tersebut. Ibaratnya gini, di dalam hati sebenarnya gue pengen banget untuk bisa bertemu atau berkomunikasi sama tuh orang, tapi mungkin udahlah, gue tutupin aja, gue nggak bisa terlihat seakan-akan gue butuh. Contohnya kayak gitu. Coffee Cup dengan Must sebenarnya ibaratnya gini, mungkin ini adalah kamu atau orang tersebut, siapapun itu, sebenarnya ada suatu keinginan untuk bisa berkomunikasi kembali bersama, bertemu atau segala macam, tapi sebenarnya mungkin dia tidak menunjukkan hal tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin salah satu dari teman-teman kalian dengan Three of Cups. Ini adalah teman gitu ya, menginginkan sesuatu hal yang lebih, tapi dia tidak mereveal hal tersebut gitu. Apa sih yang harus kita ketahui atau apa sih yang pengen mereka katakan terhadap Pisces? Di sini adalah I love you unconditionally. Jadi mungkin ada seseorang yang dia ingin bilang sama kamu bahwa dia mencintai kamu tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi dia mencintai kamu full, entah apapun itu, tanpa syarat. Babs gitu ya, I love you unconditionally adalah aku mencintai kamu tanpa syarat. Jadi dia nggak butuh apapun, ibaratnya ya dia mencintai apa ya, kayak gimana kamu aja, ibaratnya gitulah ya. Dan tapi di sini adalah it was my fault but I blame you. Jadi ini terkait dengan apa sih yang mereka ingin bilang ke kamu Pisces. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang dia menyadari bahwa dia membuat suatu kesalahan, tapi dia nyalahin kamu. Mungkin kalau dilihat dengan I love you unconditionally dan it was my fault but I blame you, mungkin ada sesuatu hal di mana mungkin dia merasa bahwa dia memahami bahwa itu adalah salah dia, tapi dia mungkin menyalahkan kamu, atau mungkin ada sesuatu hal yang dia akhirnya memahami bahwa dia mungkin playing victim atau merasa gimana lah seperti itu, tapi sebenarnya orang ini tuh cinta sama kamu atau sayang sama kamu, sayang tanpa syarat, ibaratnya gitu. Dan di belakangnya diikuti dengan I love you.
Jadi mungkin kalau dilihat untuk zodiak Pisces di sini adalah it was my fault but I blame you. Mungkin kayak kalau it was my fault but I blame you tuh kayak orang yang memanipulasi suatu keadaan di mana sebenarnya orang itu ngerasa kalau kamu tuh salah, dia yang salah, tapi sebenarnya dia juga punya kesalahan, careless gitu kali lah ya. Oke, hasilnya adalah Ten of Swords dengan King of Wands. Oke, jadi kalau dilihat dari overall energi untuk zodiak Pisces, mungkin energi who's coming towards you, seseorang tuh memikirkan bahwa memang ini hubungannya kayaknya udah ending. Ten of Swords, ada sesuatu kekecewaan, sesuatu hal yang mungkin sakit, sesuatu hal yang mungkin ngerasa kayaknya emang udah ending deh. Tapi sebenarnya kalau dilihat adalah seseorang di sini tuh masih pengen atau berinisiat atau menunggu waktu untuk bisa reconnect lagi, berkomunikasi lagi. Oke, mungkin seseorang di sini masih ada suatu keinginan untuk mungkin untuk ngajak ngopi, atau tiba-tiba mungkin juga orang ini adalah berasal dari circle kamu gitu ya. Mungkin adalah teman kamu yang sebenarnya dia punya keinginan untuk lebih dari sekedar berteman, atau mungkin ini adalah orang yang mungkin baru saja berpisah sama kamu atau punya emotional distance sama kamu, yang akhirnya kalian tidak berhenti berbicara, berhenti berkomunikasi. Ada sesuatu hal yang ending, tapi sebenarnya seseorang di sini mungkin menyadari bahwa mungkin karena udah ending atau segala macam, tapi sebenarnya seseorang di sini masih mencintai kamu Pisces, atau masih sayang sama kamu Pisces. Ada sesuatu hal yang dia merasa, gue tahu gue punya kesalahan, atau it was my fault but I blame you. Ada sesuatu hal yang dia merasa menunjuk kamu sebagai sebagai sumber kesalahan, padahal ada sesuatu hal aja yang dia merasa juga sebenarnya dia ada salahnya gitu ya. Mungkin sebenarnya kalau dilihat ada seseorang yang masih ingin bertemu atau berkomunikasi sama kamu, menunggu waktu yang tepat untuk bisa berconnect atau ada segala macam, tapi ada sesuatu hal yang juga dia nggak tahu karena dia merasa hubungan ini mungkin sudah ending, atau vice versa. Mungkin kamu merasa hubungan ini sudah ending, tapi mungkin kamu juga menunggu sesuatu waktu yang tepat, atau menunggu seseorang tersebut untuk reach out, atau menunggu sesuatu hal agar mungkin bisa berteman lagi. Oke, semoga bisa berhubungan untuk kalian. Bye guys.